Kamu pernah makan roti daging nggak, Beb? Pernah dong. Iya. Tapi kamu pernah nggak bayangin roti isi daging yang kamu makan itu ternyata isi daging manusia? Hah? Gak kebayang tuh. Soalnya ini pernah kejadian di Rusia sana. Ada sepasang suami istri yang melakukan perdagangan roti isi daging, dan dagingnya itu diambil dari korban-korban yang mereka habisi. Kok bisa sih? Terus? Gini ceritanya. Jadi gini ceritanya ya. Ada sepasang suami istri yang tinggal di sebelah camp militer Rusia sana yang membuka sebuah kedai makan, dan mereka menjual salah satu menu yang paling laku di sana itu roti isi daging, Beb. Terus? Nah, tapi belakangan diketahui bahwa roti isi daging itu ternyata daging dari korban-korban yang dihabisi oleh pasangan suami istri ini. Serem banget sih. Jadi pasangan suami istri ini namanya si Natalie dan si Dimitri. Nah, si Natalie ini seorang ibu rumah tangga yang cuma kerja di rumah dan membuka kedai itu. Kedai itu ramai karena tempatnya berdekatan dengan sebuah proyek konstruksi yang dikerjai oleh si suaminya Natalie ini, si Dimitri. Nah, mereka berdua dagang di situ karena memang dekat dengan proyek, kan otomatis ramai tuh. Jadi setiap jam makan siang apa semuanya makan di situ, Beb. Jadi Dimitri ini juga dikenal sebagai orang yang baik di tempat kerjanya. Setiap hari dia selalu bawa bekal roti isi daging yang didagang oleh Natalie. Tapi di sana itu cuma dibagi-bagiin pada saat makan siang. Saking baiknya dia, jadi orang nggak ada yang curiga sama perbuatannya yang tadi itu. Termasuknya udah keji lah. Serem banget. Iya, awal mula kasus ini terbongkar itu ada salah satu pekerja konstruksi sana ataupun salah satu mandor itu nemuin sebuah handphone yang jatuh di jalan. Terus? Dia kan pengen tahu nih punya siapa. Akhirnya dia pun bikin pengumuman di tempat kerjanya itu. Dia mengumumkan bahwa dia nemuin handphone, apakah ada yang kehilangan apa enggak. Nah, saat itu tidak ada yang mengakuinya bahwa ada orang yang kehilangan. Padahal si Dimitri saat itu udah kehilangan HP, tapi dia saat itu nggak masuk, Beb. Akhirnya? Nah, akhirnya esok harinya si Dimitri yang ngerasa kehilangan HP itu dengar kabar bahwasanya si mandor konstruksi tersebut nemuin HP. Dia pun nyamperin ke tempatnya si mandor, nanyain tentang handphone yang kemarin ditemuin itu. Sebenarnya ini si mandor udah tahu sebenarnya siapa pemilik HP ini, karena waktu kemarin pas si mandor ini bikin pengumuman, dia itu iseng-iseng buka tuh HP-nya karena nggak kunci. Wah, terus? Saat tiba-tiba itu dia buka, ternyata dia lihat si fotonya si Dimitri. Oh, ini ternyata si Dimitri pekerja konstruksi yang di area sebelah. Mungkin dia beda dengan dia. Tapi saat dia lihat-lihat isi galerinya lagi dalam, dia tiba-tiba muntah-muntah juga. Itu kenapa tuh? Dia kaget karena di dalamnya itu isinya foto-foto yang sangat menyeramkan. Ya Allah. Ternyata itu di situ banyak tersimpan foto-foto kejahatan si Dimitri ya saat melakukan eksekusi itu. Dan Jadi dia yang bunuh. iya, jadi dia ingatnya tuh saat dia itu lihat proses pembuatan roti isi daging itu. Ya Allah, pantas lah sampai kayak gitu. Tahu kan si Dimitri kan itu baik banget, sering bagi-bagi roti isi daging. Lah si mandor itu pernah makan, itu yang bikin dia enek. Dia pun muntah-muntah. Nah, saat itu kan si Dimitri kan udah masuk tuh ke tempatnya si mandor, nanyain, "Dor mana nih?" gitu. Katanya punya nemuin HP. Nah si mandor itu karena tahu bahwa itu si Dimitri itu, dia pengen laporin ke polisi. Dia pun pura-pura bahwa HP-nya ketinggalan di rumahnya dan bilang ke Dimitri bahwa nanti akan diantarin ke rumahnya Dimitri malam hari. Nah, Dimitri pun nggak tahu kalau si mandor sebenarnya udah tahu perbuatannya dia. Dimitri pulang lah. Nah, si mandor itu akhirnya lapor ke polisi. Malam harinya ada orang ngetuk rumahnya si Dimitri. Duk gitu. Si mandor? Bukan, mungkin si Dimitri nggak tahu itu si mandor. Ternyata yang datang Pak Polisi. Nah, Pak Polisi pun ngasih surat bahwasannya dia mau penggeledahan rumahnya si Dimitri sama si Natalie atas laporan si mandor. Tapi kan nggak bilang polisi bahwa si mandor udah laporan bahwasannya gini.
Nah disitu sempat terjadi cekcok, si Dimitri ngelarang si polisi untuk masuk. Akhirnya kan polisi terpekeh karena udah tahu ada foto-foto yang tadi ditemuin di HP-nya. Akhirnya dia pun masuk dan geledah rumahnya, dan kaget banget, percaya nggak, Kenapa tuh? di dalam dapurnya ada di tempat makannya itu tersaji sebuah kelapa manusia Ya Allah. yang udah siap dihidangkan, dan di sana Psycho. tercecer banyak banget jeroan-jeroan apa daging-daging yang udah itu, dan mereka udah nggak bisa ngelak lagi dong. Akhirnya mereka pun ditangkap sama polisi, dan saat diinterogasi, tahu nggak mereka jawabnya apa? Bahwa mereka tuh ngakuin semua perbuatannya dengan santai, dan mereka bilang itu adalah hal perbuatan yang wajar. Manusia tuh. Ya emang mereka bukan manusia. Gila. Akhirnya mereka pun udah dipenjara, terus juga mereka didampingi sama psikiater karena takutnya setelah keluar akan terjadi hal seperti lagi. Tapi sih kabarnya si Dimitri itu meninggal dalam penjara. Kenapa tuh? Karena mungkin kena penyakit komplikasi atau apalah yang dari sumber yang saya baca itu. Ngeri banget.